Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman dari Prodi Teknik Instrumentasi Kilang, NIM 191440025. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi saluran. Konfigurasi saluran sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu topologi. Topologi adalah susunan stesen secara fisik pada suatu media transmisi. Bila terdapat 2 stesen, penghubung adalah point to point. Bila terdapat lebih dari 2 stasiun, maka berupa topologi multi-point. Contohnya yaitu komputer dan terminal local area network. Yang kedua yaitu half duplex. Half duplex mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu hanya satu stasiun yang boleh mengirimkan pada waktu itu. Yang kedua yaitu memerlukan satu data pack. Yang ketiga full duplex. Memerlukan 2 data patch dan antara 2 stasiun dapat mengirimkan dan menerima data pada waktu yang sama. Interfacing atau antarmuka adalah ilmu komputer yang mempelajari teknik-teknik menghubungkan komputer dengan peralatan elektronik lainnya. Pada interfacing ini ada DTE. DTE sendiri adalah alat yang berfungsi sebagai sumber atau tujuan dari data digital pada proses pengiriman data. DTE ini contohnya yaitu komputer, printer, terminal, dan lain-lain. DTE ini biasanya bukan termasuk fasilitas pengiriman data. Yang kedua yaitu DCE. DCE sendiri adalah media yang digunakan untuk mentransmisikan data. DCE ini mengirimkan bit-bit pada medium, menghubungkan info data dan kontrol dengan DTE melalui interchange circuit dan menghapus interface standar yang diperlukan. Contohnya yaitu modem, NIC, dan lain-lain. Berikut adalah contoh dari data communication interfacing. Data dari DTE ditransmisikan oleh DCE melewati bit serial transmission line, lalu ke DCE lagi dan diterima oleh DTE atau penerima atau receiver. Contoh lagi yaitu komputer sebagai DTE dan modem sebagai DCE, lalu melewati network. Network ini melewati modem lagi dan diterima oleh receiver atau komputer sebagai destination. Karakteristik interface. Karakteristik mekanik pada interface yaitu menyangkut hubungan fisik yang terjadi antara DTE dan DCE dan connection flux secara elektrik. Baik DTE maupun DCE harus menggunakan kode yang sama. Karakteristik ini menentukan rate data dan jarak yang bisa dicapai. Karakteristik interface secara fungsional. Fungsi tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori data.
Kontrol timing dan grounding. Karakteristik secara prosedural, yaitu menentukan urutan kejadian dalam mentransmisikan data. Interface yang banyak digunakan adalah interface yang dispesifikasikan dalam standar ITU-T, yaitu V.24. Hanya menentukan aspek eksekusional dan prosedural, menunjuk pada slide lain untuk aspek-aspek elektrik dan mekanik. Yang menggunakan IAE 232F USA adalah RS232, Mechanical ISO 2110, Electrical V28, Fungsional V24, Procedural V24. Komponen komunikasi data, yaitu DTE, contohnya yaitu komputer, mainframe, peripheral, lalu ditransmisikan oleh DCE dengan media bisa kabel atau fiber optik, lalu masuk ke DCE lagi, diterima DCE lagi, dan ditransmisikan ke receiver atau destination yang atau DTE atau komputer. Komunikasi serial. Komunikasi serial adalah mengirim suatu bit data dan selanjutnya diikuti oleh bit-bit data yang lain pada jalur yang sama. Parameter komunikasi serial. Bitrate dari transmisi bitrate dari transmisi kecepatan data antara instrumen menggunakan komunikasi serial. Jumlah dari karakter encoding bit data, pilihan parity bit, jumlah dari stop bit. Tipe karakter frame. Karakter frame huruf M. Start bit. Start bit sendiri adalah mengawali paket data. Setelah dari start bit melewati parity bit. Parity bit ini berguna untuk data transfer yang dipengaruhi oleh draw atau noise. Yang terakhir yaitu stop bit. Stop bit ini mengakhiri paket data. Standar komunikasi serial yang banyak digunakan yaitu RS232 yang dibuat oleh Electronic Industry Association EAE pada tahun 1962. IC TTL belum populer sehingga sinyal ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan level tekan IC TTL. Nah, ini hanya menyangkut komunikasi antara data terminal equipment dengan alat-alat pelengkap komputer data communication equipment atau DCE. Standar RS232, karakter sinyal listrik atau tegangan, karakter interface mekanik, konektor, interchange circuit, hubungan modem dengan terminal. Komunikasi serial antara komputer dan printer, modem, dan peralatan lainnya. Contoh yang lainnya yaitu port serial static time yang kompatibel dengan PC adalah RS232. Standar sinyal RS232 memiliki ketentuan level tegangan sebagai berikut. Logika 1 disebut MAC, terletak antara 3 volt sampai 25 volt. Logika 0 disebut space, terletak antara plus 3 volt sampai plus 25 volt. Daerah tegangan antara min 3 volt sampai plus 3 volt adalah invalid level. Itu daerah tegangan yang tidak memiliki level logika pasti sehingga harus dihindari. Dengan juga level tekanan di bawah min 25 volt dan di atas plus 25 volt juga harus dihindari karena bisa merusak line driver pada saluran RS232. Ini adalah contoh level dengan RS232 pada pengiriman huruf A dalam format ASCII tanpa bit paritas.
Peralatan yang digunakan komunikasi serial. DTE yaitu komputer atau terminal. DCE contohnya itu modem, DA adapter, plotter. Plat serial RS232, konektor D tipe 9 pin, DB min 9, konektor D tipe 25 min pin, DB 25, konektor male berada di belakang komputer. Membutuhkan konektor female, konektor D tipe 9 pin, DB 9, konektor D tipe 25 pin, DB 25. Ini adalah spesifikasi mekanik, bisa dilihat dari gambar tersebut. Spesifikasi elektrik menentukan pensinyalan di antara DTE dan DCE. Menilai-nilai terjemahkan sebagai data biner atau sebagai kontrol tergantung rangkaian. Tegangan lebih negatif min 3 volt diterjemahkan binary 1, lebih positif 3 volt diterjemahkan binary 0. Red sinyal 12 kbps dan jarak 15 meter. Untuk kontrol lebih negatif min 3 volt diterjemahkan kondisi off, lebih positif plus 3 volt diterjemahkan kondisi on. Spesifikasi fungsional, rangkaian dikelompokkan dalam kategori data, kontrol, timing, ground. Bila dapat satu rangkaian data pada masing-masing arah operasi, yang dilakukan adalah full duplex. Bila terdapat dua rangkaian data sebentar operasi, yang dilakukan adalah half duplex. Loopback dan remote loopback. Loopback sendiri adalah network yang digunakan untuk menjalankan aplikasi secara lokal. Contohnya bisa dilihat dari gambar tersebut. DTE transmisikan oleh transmitter masuk ditransmisikan dari transmitter ke receiver, lalu kembali lagi ke DTE. Remote looping testing juga dapat dilihat dari gambar tersebut. DTE ditransmisikan transmitter ke receiver, receiver ditransmisikan lagi ke transmitter mentransmisikan ke receiver, dan receiver kembali lagi ke DTE. Nah, contoh dengan menggunakan modem. Komputer, data dari komputer ditransmisikan oleh modulator ke demodulator sampai ke destination atau komputer penerima. Komputer penerima mentransmisikan data lagi dengan modulator ditransmisikan ke demodulator diterima oleh destination atau komputer penerima. Spesifik prosedural, contohnya koneksi menggunakan modem seluler pribadi asinkronus. Bila modem DCE dihidupkan dan chip dengan ini menyatakan sepan DCE ready. Bila DTE siap mengirimkan data, ini menyatakan request to send. Kemudian modem merespon bila sudah siap dengan cara clear to send. Ini menunjukkan data bisa ditransmisikan sepanjang jalur transmisi. DTE bisa mentransmisikan data sepanjang jalur transmisi data. Bila data sudah dari remote modem, lokal modem menyatakan receive sinyal data, kemudian mengirim data pada jalur receive data. Ini adalah konfigurasi dari modem, bisa dilihat dari gambar tersebut. ISDN atau Integrated Service Digital Network. ISDN adalah pengganti untuk jaringan telepon umum dan telekomunikasi analog yang ada. ISDN broadband adalah spesifikasi ISDN generasi kedua yang mampu menampilkan rate data digital
tingkat tinggi. Prinsip ISDN mendukung aplikasi suara dan non-suara dengan menggunakan rangkaian terbatas, mendukung aplikasi switch dan non-switch, tergantung pada koneksi 64 kbps, sirkuit switching dan paket switching pada 64 kbps untuk suara digital. Arsitektur protokol berlapis, macam-macam konfigurasi fisik untuk implementasi ISDN. Ini adalah contoh ISDN conceptual view. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.